kita akan mempelajari unit baru, yaitu tentang kimia organik. Sebenarnya materi ini bukan materi yang baru. Kamu waktu kelas 11 sudah pernah mempelajari hal ini, sekalipun memang hal yang sederhananya begitu ya. Kalau kamu masih ingat, kita pernah belajar hidrokarbon. Nah, hidrokarbon sebenarnya bagian dari kimia organik begitu. Nah, jadi sekarang kita mau melihat lebih dalam lagi, nggak terlalu dalam juga sih. Nah, oke. Nah, hal apa yang mendasari materi unit kita? Ya, sebenarnya kita sering sekali ya menggunakan tema konsep Alkitabiah ini. Karena ya memang begitu, hukum sains ini benar-benar menunjukkan bahwa ya alam ini adalah miliknya Tuhan begitu. Karena memang keteraturan Allah sungguh nampak jelas dalam ciptaan. Saya pikir ini bukan hal yang baru lagi bagi kamu ya. Dan kita berusaha untuk memahami Allah dan ciptaannya supaya kita dapat menyembah dan memuji Dia lebih lagi. Dan kemudian Allah di dalam kedaulatannya menopang seluruh alam semesta dan ciptaan dengan kuasanya yang mulia. Penopangan Allah ini bahkan sampai hal-hal yang terkecil sekalipun. Nah, jadi sebenarnya kimia organik ini merupakan bagian yang sangat kecil begitu ya dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam DNA kita yang paling kecil itu ada kimia organik begitu. Nah, ini menjadi enduring understanding kita. Nanti kita akan mempelajari secara khusus yaitu tata nama. Nah, jadi nanti dari tata nama itu kita bisa tahu bahwa ternyata identitas setiap senyawa organik itu bergantung terhadap struktur berpola yang Tuhan telah tetapkan. Jadi sekalipun memang ada banyak banget begitu ya senyawa organik, tapi sebenarnya ada pola-pola tertentu yang memungkinkan kita bisa mempelajarinya. Dan pola-pola itu menentukan identitas setiap senyawa. Dan identitas setiap senyawa itu menjadikan senyawa-senyawa organik ini memiliki sifat yang berbeda-beda dan dapat menyebabkan fenomena-fenomena yang berbeda juga di alam. Nah, kemudian, tiap senyawa kimia memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda tergantung identitasnya. Itu jelas banget ya. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari, memang cukup banyak sih ya. Cuma ya, kita akan mencoba mempelajarinya lebih sederhana. Begitu nak ya. Oke. Nah. Oke. Mungkin kita sering sekali mendengar istilah organik dan anorganik. Dan waktu kita belajar hidrokarbon dulu pun waktu di kelas 11, kita sempat menyinggung ini begitu ya. Sampah dipisahkan organik dan anorganik. Tapi tahu nggak sih sebenarnya, kalau banyak hal yang kita anggap sebagai anorganik ini, secara kimianya sebenarnya dia organik. Kalau kita bilang plastik itu anorganik, tapi sebenarnya dalam strukturnya dia juga memiliki senyawa karbon begitu loh. Jadi sebenarnya pun dia organik. Nah, jadi memang pengertian organik dan anorganik menurut kimia itu cukup berbeda begitu ya. Nah, oke. Nah, kembali lagi kita mempelajari hal ini yang sudah pernah kamu pelajari sebelumnya ketika kita belajar tentang hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ada alifatik, alisiklik, dan aromatik. Nah, alifatik ini yang mana rantai karbonnya terbuka begitu ya, rantai karbon terbuka. Nah, sementara yang kalau alisiklik ini itu adalah rantai tertutup. Dan kalau yang aromatik, dia ini yang khusus, yaitu khusus senyawa benzena dan turunannya begitu ya, dan senyawa turunannya. Nah, jadi apa beda alifatik, alisiklik, dan aromatik? Itu ada pada strukturnya. Nah, rantai karbon terbuka, rantai tertutup, dan struktur khusus. Nah, jadi kalau alifatik itu dia senyawa karbonnya akan seperti ini. Oh ya nak, saya tidak akan menjelaskan lagi ke kamu bagaimana pembentukan rantai karbon, apa keunikan senyawa karbon, karena kita sudah mempelajari itu waktu kelas 11 begitu ya. Jadi kalau misalnya kamu lupa, silahkan kamu pelajari kembali. Bahkan ini pun sebenarnya kita sudah sempat mempelajari begitu ya, jadi kita cuma review doang. Nah, ini merupakan rantai karbon terbuka. Nah, jadi rantai karbonnya itu tidak ada yang membentuk lingkaran. Berbeda kalau lingkaran, tidak ada yang tertutup begitu. Beda kalau alisiklik. Kalau alisiklik dia seperti ini. Jadi dia seperti membentuk siklus. Begitu ya. Jadi ada yang tertutup. Sementara kalau ini terbuka semua. Gitu. Nah, kalau aromatik dia khusus. Dia khusus C6H6. Nah, jadi sebenarnya kalau yang aromatik ini 1 2 3 4 5 6. Jadi sebenarnya kalau yang aromatik ini dia adalah rantai karbon tertutup, tapi
mengalami resonansi di dalamnya karena ada ikatan rangkap yang berselang-seling dan ikatan rangkap ini mengalami resonansi. Resonansi ini secara awamnya itu seperti mereka berpindah-pindah begitu loh, Nak. Nah, kita akan mempelajari ini lebih dalam lagi nanti ketika kita sudah masuk ke dalam materi benzena. Oke. Nah, sekarang alifatik itu ada alkana, alkena, dan alkona. Saya pikir ini juga bukan hal yang baru lagi bagi kamu ya. Kalau alkana dia yang seluruhnya itu adalah rantai karbon tunggal. Nah, sementara kalau alkena senyawa yang mengandung ikatan rangkap. Nah, kalau alkona senyawa karbon yang mengandung ikatan rangkap 3. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya yang ini penamaannya propana, ini mesti dilengkapi dengan HH-nya ya, Nak ya. Nah, kalau nanti ini propana, maka ini propena, dan ini propuna. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pada bagian ini, kita akan secara khusus mempelajari tentang yang pertama yaitu senyawa turunan alkana. Jadi kita hanya lebih fokus dulu kepada alkana. Begitu ya. Nah, senyawa turunan alkana ini nanti itu akan dipengaruhi oleh gugus fungsi. Nah, setelah kita mempelajari gugus-gugus fungsinya, nah kita juga mesti tahu nanti bagaimana tata namanya. Nah, jadi beberapa pertemuan ini kita belajar tata nama dulu begitu ya. Setelah tata nama nanti kita mempelajari keisomerannya, nah baru reaksi-reaksinya, kemudian baru kita masuk ke benzena. Begitu. Nah, jadi anak-anak ini sekalian saya mau bilang kalau nanti kita sumatifnya itu akan berhubungan dengan bahasa Indonesia begitu ya. Kita akan membuat esai mengenai sebenarnya saya masih belum terlalu fix, tapi yang penting kamu nanti akan membuat esai tentang senyawa karbon. Nah, sebelum kamu bisa membuat esai tentang senyawa karbon, tentu kamu harus mengenali dulu begitu kan. Dan perkenalan ini kita mulai dari tata namanya hingga reaksi-reaksi nanti pada akhirnya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam alkana dan senyawa turunannya. Nah, dulu kita sudah sempat belajar hidrokarbon. Kalau dia bentuknya seperti ini alkana ya. Kalau dia bentuknya seperti ini, alkana dengan 1C, dia namanya adalah metana. Nah, ketika salah satu H ini kita ganti dengan OH, nah dia namanya bukan metana lagi, tapi namanya adalah metanol. Nah, inilah yang kita sebut sebagai senyawa turunan dari alkana. Jadi salah satu cabang H diganti dengan gugus fungsi tertentu sehingga dia berubah identitas. Nah, jadi ini alkana dan ini adalah salah satu senyawa turunannya. Begitu. Nah, jadi yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi identitas sebuah senyawa turunan alkana itu namanya adalah gugus fungsi. Jadi gugus fungsi adalah gugus penentu sifat. Nah, senyawa turunan alkana yang kita pelajari itu ada 7 gugus fungsi. Jadi sebenarnya bukan cuma ini Nak ya. Masih ada lagi gugus fungsi amina, masih ada lagi gugus fungsi yang lain. Tapi kita cuma fokus di 7 ini dulu. Nah, jadi kalau misalnya salah satu H di cabang hidrokarbon itu diganti dengan OH, maka gugus fungsi OH ini itu adalah alkohol, alkanol. Gitu ya, ini alkanol dan nama pasarannya kamu masih ingat nama trivial ya. Nama pasarannya adalah alkohol. Begitu. Nah, kamu tahu ya alkohol itu apa ya? Itu sering sekali dijual di pasaran. Nah, kemudian alkoksi alkana. Nah, dia gugus fungsinya adalah seperti ini. Jadi, di sini C, di sini C. Nah, di tengah-tengahnya ada O. Yang penting kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, ada O di tengah-tengah, nah itu dia alkoksi alkana. Nah, nama pasarannya atau nama trivialnya adalah ether. Nah, ether ini yang biasa digunakan sebagai obat bius. Nah, kemudian ini, kalau dia gugus fungsinya seperti ini, C, kemudian rangkap O dan H, nah ini namanya alkanal. Alkanal atau nama trivialnya aldehida. Nah, aldehida ini merupakan gugus fungsi yang terdapat di karbohidrat nih yang sering kita makan. Gitu yang sering kita konsumsi sehari-hari. Nah, kemudian ada alkanon. Nah, alkanon dia seperti ether, cuma kalau ether hanya O doang. Nah, kalau alkanon dia ada C rangkap O.
begitu ya. Nah, alkanon ini nama pasarannya atau nama trivialnya yaitu keton. Nah, kamu tahu aseton yang menjadi cairan untuk menghapus cat kuku. Nah, itu merupakan salah satu jenis dari keton begitu ya. Nah, kemudian ada asam alkanoat. Nah, sebenarnya asam alkanoat ini sering sekali begitu ya kita kita sebut jenis-jenisnya dulu. Kalau misalnya kamu masih ingat asam cuka CH3COOH, nah ini adalah salah satu jenis dari asam alkanoat, gitu ya, COOH. Nah, ini merupakan asam alkanoat. Nah, nama trivialnya yaitu asam karboksilat. Nah, jadi kalau misalnya kamu dengar juga istilah asam organik, nah asam organik adalah asam alkanoat ini. Begitu ya, jadi asam organik adalah asam yang mengandung gugus fungsi COOH. Ada lagi asam format. Asam format adalah HCOOH. Nah, asam format ini adalah asam yang terdapat di dalam semut, asam yang dikandung oleh semut. Begitu. Nah, kemudian ada alkil alkanoat. Nah, kalau alkil alkanoat dia mirip seperti asam alkanoat, namun di bagian setelah oksigen itu bukan H, melainkan alkil. Nah, apa alkil? Nanti kita akan pelajari alkil, begitu ya. Nah, yang penting dia bukan mengikat H, melainkan mengikat alkil. Seperti itu. Nah, kemudian nama trivialnya itu adalah ester. Nah, ester ini adalah senyawa yang sering sekali digunakan sebagai pewangi makanan, perisa begitu ya. Kalau misalnya ada aroma buatan jeruk, nah itu adalah merupakan senyawa ester. Nah, kemudian yang terakhir yang kita pelajari yaitu haloalkana. Haloalkana ini adalah gugus fungsi yang mengandung halogen. Jadi X ini adalah halogen, begitu ya. Nah, apa aja unsur halogen? Unsur halogen ini unsur-unsur 7 begitu nunggu ya. Nah, apa aja unsur halogen? Yaitu fluorin, klorin, bromin, iodin. Nah, sebenarnya masih ada astatin sih, dan ada lagi satu lagi, tapi astatin sama yang itu merupakan senyawa radioaktif dan kita tidak menggunakannya di dalam sini dulu begitu ya. Nah, jadi seperti itu nak. Ini merupakan gugus fungsi yang akan kita pelajari. Ya. Nah, harapannya kamu tidak bingung dengan banyaknya gugus fungsi ini, karena sebenarnya gugus fungsi ini memiliki pola kok. Dia memiliki pola begitu ya. Dan yang penting kamu pelajari dulu polanya supaya nanti bisa mudah. Kayak alkanol, dia OH. Kemudian kalau alkoksi alkana, mirip seperti alkanon, mereka berada di tengah-tengah. Tapi kalau alkoksi alkana dia O, alkanon dia CO. Kalau yang alkanol tadi, alkanol, alkanal, dan asam alkanoat mereka semuanya berada di ujung. Yang penting kamu coba temukan sendiri deh pola kamu untuk bisa mengingat seperti apa. Gitu ya. Sebenarnya hal ini hal yang mudah kok nak. Semangat bisa ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk, ya udah gini deh. Nah, jadi ini yang tadi kalau misalnya dia senyawa karbon mengandung OH, berarti dia adalah senyawa alkohol. Begitu ya. Kemudian kalau dia ada O di tengah-tengah seperti ini, nah itu adalah senyawa eter. Kalau dia ada COH di ujung, nah itu adalah senyawa aldehida. Kemudian kalau ada CO, nah itu adalah senyawa keton. Nah, kemudian kalau ada COOH, nah itu adalah senyawa asam karboksilat. Kemudian kalau ada COO dan mengikat alkil, ini alkil, nah itu adalah senyawa ester, begitu ya. Kemudian kalau misalnya dia mengikat unsur halogen, nah itu adalah halida atau haloalkana. Nah, jadi alkil itu merupakan gugus cabang atau alkana yang kehilangan satu atom H pada C-nya. Jadi gugus alkil ini adalah gugus cabang. Gugus cabang yang artinya adalah alkana yang kehilangan satu atom H pada C. Nah, oke. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sebelum masuk ke sini supaya kamu punya gambaran begitu ya. Kalau dia 1C seperti ini, CH4, nah ini kita namakan sebagai metana, di mana C itu tangannya lengkap mengikat 4H, jadi dia sudah lengkap nih tangannya, begitu ya. Tapi jika C ini kehilangan satu tangannya, sehingga satu tangannya ini kosong, nah ini yang disebut sebagai alkil.
Begitu nak ya. Jadi ini alkana dan ini alkil. Nah, jadi kalau misalnya dia ketika dia alkana namanya metana, maka ketika dia menjadi alkil namanya adalah metil. Jadi lihat pola ini ya. Ini ana, il, il. Begitu. Nah, kemudian contoh lain, misalnya kita mau bikin ether lagi ya. Kita mau bikin etana. Etana berarti ada 2 C begitu ya. C, H3, C, supaya nanti kita bisa membuat cabangnya. C, H, H, H. Nah, oke. Nah, ini adalah alkana dengan rumus kimianya C2H6 dan namanya adalah etana. Nah, kemudian salah satu tangannya ini kita putus sehingga si C ini kehilangan satu H begitu ya, dan tangannya kosong yang satu. Nah, ini adalah alkil. Dan alkil ini dia merupakan C2H5. Dan namanya bukan etana lagi, melainkan menjadi etil. Nah, jadi ana, il. Seperti itu. Mudah ya? Nah, jadi begini. Ini yang tadi sudah kita buat. Yang penting ketika dia kehilangan satu H pada C-nya, nah itu disebut sebagai alkil. Begitu nah ya. Nah, jadi kamu masih ingat ya ketika kita menentukan rantai utama dan rantai cabang? Oh iya, ini kan sudah pernah kamu pelajari ya. Harusnya kamu tahu sih, harusnya kamu masih ingat ya. Oke, kalau udah nggak ingat nanti pelajari lagi buku kelas 11-nya kamu. Gitu. Nah, kemudian ini juga sudah pernah ya. Ada alkil-alkil istimewa, ada sekunder butil, ada tersier butil, ada isobutil, ada isopropil, ada isopentil, ada neopentil, begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita mempelajari jadi harapannya kamu pelajari kembali nunggu ya hal-hal yang dasar itu dulu, karena itu penting sekali untuk kita bisa melanjutkan penamaan yang senyawa turunan alkana, begitu ya. Ini yang oke, kalau misalnya yang isopropil dia yang seperti ini, CH3, CH, CH3. Nah, isopropil yang seperti ini, gitu ya. Kemudian isobutil yang ini, sekunder butil ini, tersier butil ini. Nah, kemudian kalau misalnya dia seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, dia seperti ini namanya neopentil. Begitu ya. Namanya neopentil. Nah, jadi silakan kamu pelajari kembali hal-hal yang dasar ini. Gitu ya, Nogu ya.